Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Ihsanda Nugraha dari kelas 12 IPA di Sekolah Indonesia Davao, Filipina. Dalam video ini, saya akan menjelaskan cara pemakaian huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca yang benar menurut PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah cara pemakaian huruf yang benar menurut PUEBI. A. Huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, abjad yang dipakai terdiri atas 26 huruf. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu semua huruf kecuali A, E, I, O, dan U. D. Huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Contohnya harimau, pandai, survei, dan lain-lain. E. Gabungan huruf konsonan. KH, NG, NY, dan SY masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Contohnya khusus, akhir, nyata, syarat, dan lain-lain. F. Huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, nama orang termasuk julukan, dan awal kalimat petikan langsung. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. G. Huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Contohnya, saya suka membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Berita itu muncul dalam surat kabar Cakrawala. H. Huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal dapat dipakai juga untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Yang kedua, cara penulisan kata yang benar menurut PUEBI. A. Kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contohnya, saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contohnya berjalan, berkelanjutan, lukisan, kemauan, dan lain-lain. C. Bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung atau strip di antara unsur-unsurnya. Contohnya anak-anak, berjalan-jalan, mata-mata, terus-menerus, dan lain-lain. D. Gabungan kata. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Contohnya duta besar, orang tua, meja tulis, rumah sakit jiwa, dan lain-lain. E. Kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang? Mari kita berangkat ke sekolah. F. Partikel. Lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, bacalah buku itu baik-baik. Siapakah gerangan dia? Apakah gunanya bersedih hati? G. Singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Contohnya W.R. Supratman, M.Si, S.Dr, dan lain-lain. H. Angka dan bilangan. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Contohnya, mereka menonton drama itu 3 kali. Koleksi perpustakaan itu lebih dari 1 juta buku. I. Kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Buku ini boleh kau baca. Mobilnya sedang diperbaiki. J. Kata sandang.
Kata si dan sang ditulis dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Yang terakhir, cara pemakaian tanda baca yang benar menurut Puebi. A. Tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. B. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contohnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. D. Tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. E. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Tanda tanya juga dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. F. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. G. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Tanda petik juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. H. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan dan juga mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. I. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap.